Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kehadiran beliau di permukaan bumi ini dapat mengubah budi pekerti dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Anak-anak yang kami cintai, pada kesempatan ini kita berjumpa dalam suasana yang berbeda, suasana yang sistem pembelajaran dengan sifat e-learning, atau kita melakukan proses PPM dengan menggunakan fasilitas internet atau dengan menggunakan model pembelajaran dunia maya. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita melakukan proses pengiriman dalam bentuk dokumen, file atau data, dan juga dengan mengirimkan video atau audio kepada siswa-siswi. Sebelumnya Bapak pernah mengirimkan semacam free test atau tugas sebelum pembelajaran, yaitu yang berkaitan dengan materi yang berkaitan dengan bagaimana cara menghubungkan sheet dengan menggunakan fasilitas Microsoft Excel yang ada di Microsoft Office. Pada kesempatan ini Bapak coba membuat sebuah video untuk supaya PPM proses belajar mengajar dengan menggunakan fasilitas e-learning ini atau ruang kelas itu bisa terbantukan selama masa liburan yang insya Allah akan berlangsung dalam 2 minggu ini. Baik, nah untuk pada kesempatan ini yang pertama anak-anak juga harus paham dan juga anak-anak juga harus mengerti. Sebelumnya adalah Anda harus diwajibkan menyambung dengan ruang kelas atau classroom yang telah Bapak bagikan. Nah, dan juga Anda harus mendownloadnya dengan menggunakan fasilitas handphone Android Anda. Dan juga Bapak mohonkan untuk supaya Anda juga mendownload aplikasi Microsoft Excel sebagaimana tampilan di layar yang Bapak tunjukkan ini. Nah, di sini Bapak sudah muncul adalah aplikasi Microsoft Excel. Nah, sekarang tinggal kita klik saja, tinggal kita aktifkan saja Microsoft Excel-nya. Baik, nah Microsoft Excel dengan fasilitas Android tampilannya lebih kurang seperti ini ketika kita sudah punya dokumen-dokumen di handphone kita. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang ada di handphone Bapak yang sudah Bapak buat. Salah satunya adalah hubung sheet. Nah, ini yang paling atas, hubung sheet. Nah, ini adalah materi yang bakal kita sampaikan. Namun sebelumnya Bapak kepingin menjelaskan bahwa ketika kita mengaktifkan Microsoft Excel di Android kita, di sini ada menu paling atas itu adalah plus. Nah, di pojok kanan atas ada plus, itu untuk menambah dokumen. Anda cukup klik itu saja, klik plusnya. Nah, sehingga muncul ya dokumen-dokumen yang bakal kita buka, dan juga di sini adalah pasti ada dokumen blank dokumen atau buku kerja kosong ya. Nah, cukup kita klik saja yang paling atas ini, lembar kerja kosong Microsoft Excel. Baik, setelah kita klik tampil seperti yang ada di layar sekarang. Di bawahnya itu ada lembaran. Nah, mungkin kalau di komputer biasa, kalau Anda menggunakan laptop atau menggunakan PC, nah itu di situ di lembaran 1 itu mungkin
tulisannya akan keluar sheet 1. Nah, di sampingnya ada plus. Ketika kita kepingin nambah, klik plus. Ya, plus yang paling bawah di pojok kanan bawah. Itu klik plus, itu menambah lembaran. Nah, ini adalah lembaran 1 dan lembaran 2. Nah, sekarang supaya Anda lebih mudah Bapak jelaskan nanti. Nah, di sini lembaran 1 ini Bapak gantikan menjadi sheet 1 supaya mudah Bapak jelaskan, karena materi yang bakal kita sampaikan adalah menghubungkan sheet. Nah, ini bukan sebuah kewajiban, tapi hanya sekedar merubah nama saja. Nah, ini Bapak pendam klik ganti nama. Oke. Nah, ini Bapak ganti dari lembaran 1 menjadi sheet 1. Oke. Nah, terus lembaran 2 juga demikian. Lembaran 2 Bapak rubah namanya ya menjadi sheet 2. Oke, baik. Nah, lembaran di Anda nanti awal masuk adalah kosong seperti ini. Nah, kalau Bapak jelaskan dari awal mungkin terlalu lama. Nah, sebelumnya Bapak sudah pernah membuat ya bagaimana cara membuat sebuah dokumen hubungkan sheet. Oke, ini Bapak close saja. Ini hanya sekedar untuk menjelaskan. Nah, sekarang Bapak tampilkan lembar kerja atau dokumen yang sudah Bapak buat adalah hubung sheet. Nah, ini tadi itu adalah hubungan sheet. Ya, hubung sheet yang muncul cuma satu, tidak ada buku. Nah, buku ini adalah dokumen yang baru kita buat tadi. Nah, ini buku ini kita abaikan. Nah, sekarang kita tampilkan hubung sheet. Bapak klik dokumen hubung sheet. Oke. Nah, ini adalah dokumen hubung sheet. Nah, ini sudah pernah Bapak sampaikan, sudah pernah kita belajar sama-sama sebelumnya pada saat tatap muka di laboratorium. Nah, ini adalah sebuah dokumen namanya daftar hadir siswa yang terdiri dari nomor, kolom NIS, kolom nama, kolom status hadir, dan kolom keterangan. Bapak rasa ini Anda sudah paham semua. Nah, ini adalah tampilan-tampilan yang semuanya ini adalah yang sudah pernah kita kerjakan. Ada yang menggunakan rumus, ada yang tidak menggunakan rumus. Nah, Anda pasti insya Allah sudah paham ini. Nah, kenapa? Di situ ada ketentuan di bawah. Nah, di sini ada ketentuan. Ketentuannya adalah nama diperoleh berdasarkan NIS. Maknanya apa? Di NIS itu di input, di nama adalah kita gunakan rumus. Maknanya apa? Nama akan muncul sesuai dengan NIS yang kita input. Nah, begitu juga untuk kolom keterangan. Kolom keterangan itu diperoleh berdasarkan status hadir. Nah, di status hadir ini. Maknanya apa? Apa yang kita input di status hadir, maka keterangan akan keluar secara otomatis karena kita di sini menggunakan rumus. Ya, ini mungkin tidak perlu Bapak jelaskan terlalu jauh karena Anda sudah paham. Yang mau kita sampaikan di sini adalah ketika ada tabel-tabel yang lain yang agak-agak mirip seperti ini. Malah bukan agak mirip, ya. Data-data yang digunakan ini adalah data-data yang sudah pernah ada seperti di sheet 1 ini. Nah, ini adanya di sheet 1. Ya, di sheet 1. Nah, ini sheet 1. Nah, terus untuk di sheet 2-nya, seandainya ada tabel yang dibutuhkan seperti ada di sheet 2 ini. Nah, ini mirip ya. Datanya sama, tapi tabelnya mungkin agak berbeda kolomnya. Nah, seperti di sheet 1, kolom nomor ada, kolom NIS juga ada, kolom nama juga ada. Yang berbeda apa? Di sheet 1 setelah nama itu adalah daftar hadir, status hadir. Terus berikutnya adalah keterangan. Sementara di sheet 2 itu setelah nama adalah jenis kelamin dan alamat. Sementara datanya itu adalah sama orangnya. Ada 5 orang, terdiri dari Ali, Budi, Chandra, Desi, dan Fitri. Oleh karenanya, ketika ada tabel seperti ini, ya, ada hanya perubahan beberapa kolom saja, sementara secara data akuratnya itu adalah orangnya itu sama,
Nah, makanya kita tidak perlu lagi membuat dari awal, tapi cukup kita mengambil data yang sudah pernah ada dan kita hubungkan sheet. Nah, di sini adalah materi yang bakal kita sampaikan adalah bagaimana cara menghubungkan antara sheet 1, nah ini sheet 1, kita hubungkan ke sheet 2. Nah, ini yang perlu disampaikan. Nah, di dalam cara menghubungkan sheet ini juga kita harus ada mengetahui dulu ketentuan. Ya, ketentuan coba dibaca di bawah. Itu ada ketentuan NIS dan nama untuk di sheet 2 ya. NIS dan nama itu diperoleh berdasarkan NIS juga dan berdasarkan nama juga yang ada di sheet 1. Maknanya apa? NIS dan nama yang ada di sheet 2 ini adalah diambil, bukan di copy paste, tapi diambil secara menggunakan rumus atau formula, itu diambil di posisi sheet 1. Nah, ini. Nah, sehingga data yang ada di sheet 1 ini ya, itu sama persis data yang ada di sheet 2. Jadi ketika kita kepingin melakukan perubahan data, jangan pernah sekali-kali kita mengeditnya di posisi sheet 2. Tapi kita harus melakukan pengeditannya itu adalah, atau inputnya itu adalah harus kita gunakan di posisi sheet 1. Nah, ini Bapak tes ya, karena ini sudah Bapak gunakan rumus. Nah, kita tes sekarang. Nah, di sheet 1 ya, ini sheet 1, untuk nama pertama kita menginput adalah NIS-nya 101. Berarti maknanya apa? Untuk NIS 101 itu Ali. Kita rubah sekarang posisinya. Nah, kita anggap saja untuk data yang pertama itu bukan untuk Ali, tapi kepingin kita mengangkat bahwa Fitri itu adalah di nomor urut 1. Maka di sini di NIS kita menginputnya adalah NIS-nya menjadi 105. Nah, setelah selesai, nah di enter tentunya. Nah, ini anak-anak paham. Nah, otomatis ya, di posisi data pertama itu dikarenakan kita menginput NIS-nya 105, maka nama Fitri yang akan muncul. Ya, yang akan muncul. Nah, secara otomatis. Nah, sekarang kita rubah balik ke sheet 2. Nah, secara otomatis di sheet 2 juga untuk NIS yang ada di posisi di data pertama adalah itu muncul NIS 105 dengan nama data adalah Fitri. Nah, itu mohon dipahami dalam proses kegiatan ini. Nah, maknanya apa? Untuk posisi perubahan data itu dilakukan bukan di sheet 2, namun kita lakukan di proses sheet 1. Nah, yang perlu kita sampaikan di sini adalah bagaimana cara menggunakan atau mengkaitkan antara satu sheet dengan sheet yang lainnya. Nah, tentunya sebelumnya kita harus membuat terlebih dahulu adalah tabel yang ada di sheet 1. Nah, ini otomatis. Nah, terus kita aktifkan sheet 2-nya dan kita membuat di sheet 2. Nah, seperti yang sudah muncul di atas. Nah, ini bisa kita coba di posisi Bapak contohkan di bawah. Nah, untuk mengaktifkan, mengambil baik itu angka ataupun huruf ataupun teks yang lain yang ada di sheet 1 itu bisa kita gunakan formula untuk yang ada di sheet 2. Ini contoh. Nah, sekarang untuk mengaktifkan, ini sebagai contoh adalah mengaktifkan tabelnya. Maknanya apa? Tabel jangan kita buat secara manual, tapi bisa kita ambil di posisi tabel awal. Nah, di sini dikarenakan rumus diawali dengan sama dengan, maka kita aktifkan sama dengan. Ya, kita ketik tentunya sama dengan. Nah, ini ada di sheet 2. Nah, terus kita aktifkan sheet 1. Nah, aktifkan sheet 1, klik di sheet 1. Ya, setelah diklik sheet 1, nah sel mana yang bakal kita mau ambil? Contoh misalnya yang ada di A3. Nah, di A3 itu ada tulisan namanya ya,
NO, nomor urut. Nah, alamatnya adalah ada di sheet 1, posisi selnya adalah di A3. Nah, terus